wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman remaja, perkenalkan, namaku Yosef Budi Kurniawan, biasa dipanggil Yosef, aku dari PSDK Angkatan 2019. Perkenalkan, aku Prima Miftahul Janati, bisa dipanggil Prima. Aku berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan aku dari PSDK Angkatan 2020. Selamat kepada teman-teman semua yang telah resmi diterima menjadi bagian dari keluarga besar PSDK Visual UGM. Selama 4 semester ini, beberapa prestasi yang telah aku raih diantaranya, yang pertama, menjadi juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Kamardiksi Universitas Diponegoro. Dan yang kedua adalah memenangkan kategori Best Poster dalam lomba yang sama. Jadi ceritanya waktu itu, ada salah seorang temanku dari Departemen NKP yang mendapat info lomba dari media sosial. Karena kami ingin mencoba hal yang baru, kami ingin berkompetisi, kami akhirnya memutuskan untuk membentuk tim yang terdiri dari 3 orang, yaitu aku dari PSDK dan kedua temanku dari NKP. Setelah kami melakukan brainstorming, menggali ide, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat tema tentang digitalisasi budaya wayang melalui video game. Setelah kami melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan abstrak, dan yang kedua submit full paper, dan yang ketiga presentasi, akhirnya kami menjadi juara 1 dan memenangkan kategori Best Poster. Selama 2 semester ini, aku telah meraih 7 prestasi, diantaranya 2 tingkat Universitas Gadjah Mada dan 5 tingkat nasional dengan lomba yang sama, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Ketujuh prestasi itu diantaranya adalah, yang pertama, juara 3 Haflah Qur'ani Mahasiswa se-Indonesia tahun 2020 yang diselenggarakan oleh UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, juara 1 MTQ Fateta Unan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas Padang. Yang ketiga, juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat UGM tahun 2020. Yang keempat, juara 1 Musabaqah Tartilil Quran tingkat UGM tahun 2020. Yang kelima, juara 1 MTQ Mahasiswa Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Yang keenam, juara 1 Lomba MTQ Sersantara CSS Mora yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu juara 1 Lomba MTQ Merapi UMY tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku akan menceritakan tentang pengalaman aku bagaimana bisa beradaptasi dan berkontribusi positif untuk banyak pihak walaupun kita sekarang berada pada masa pandemi COVID-19. Memang pandemi COVID-19 ini membuat kita susah untuk beradaptasi dan berkontribusi langsung dengan banyak pihak. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi, kita bisa beradaptasi, berkomunikasi, berkontribusi, berdinamika, dan saling bertukar pikiran dengan banyak pihak. Ada beberapa cara bagaimana kita bisa beradaptasi dan berkontribusi dengan banyak pihak, yaitu dengan cara aktif berbicara, seperti banyak bertanya, dan mencari informasi-informasi untuk kita bisa mengembangkan dan mengasah potensi dan kemampuan yang kita punya. Dengan cara seperti kita masuk dalam sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang bisa mengembangkan dan mengasah kemampuan kita. Seperti contoh, aku masuk dalam komunitas MTQ UGM. Di sana sudah jelas, dengan kemampuan dan potensi yang aku punya, aku bisa mengulik informasi, bisa mengasah kemampuan, dan bisa banyak bertanya di sana tentang perlombaan-perlombaan apa saja yang bakal diselenggarakan. Dan di sanalah kita bisa berkontribusi, kita bisa mengikuti perlombaan tersebut. Dengan kita mengikuti perlombaan tersebut, kita bisa mengasah kemampuan kita bisa mengasah potensi kita. Dan dengan kita banyak bertanya, orang lain akan tahu kita mempunyai potensi yang besar, kita mempunyai kemampuan yang kuat untuk bisa berkontribusi dalam sebuah organisasi atau komunitas tersebut. Jadi, jangan malu untuk bertanya dan selalu aktif berbicara dan
serta teruslah ulik-ulik informasi yang bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang kita punya, sehingga kita bisa beradaptasi dan berkolaborasi, serta bisa berkontribusi positif dengan banyak pihak. Kesibukanku sehari-hari di tengah pandemi, selain jadi mahasiswa, aku juga bekerja part-time di salah satu unit layanan kampus, yaitu Visible Crisis Center, sebagai staf divisi edukasi dan sosialisasi. Di sana, aku bisa menggali potensi dan ketertarikan lebih jauh mengenai isu-isu gender dan kekerasan seksual, di samping juga mendapatkan tambahan uang saku. Selain itu, aku juga aktif dalam beberapa organisasi maupun kepanitiaan, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun departemen, yaitu di Kementerian Kelautan Kapstra, di Departemen Badan Resmi Otonom Raja Bandar, dan juga tim CSR Koperasi Kopma UGM. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa selama pandemi ini, aku telah mengikuti beberapa kali lomba, mulai dari menulis esai, paper, membuat podcast, sampai dengan menulis opini. Memang tidak semua dari lomba itu berhasil aku menangkan. Akan tetapi, menurut aku, itu bukan menjadi suatu masalah besar. Karena selain untuk mengisi waktu luang, dengan kita mengikuti suatu kompetisi atau perlombaan, kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita, melatih daya kritis, sampai dengan lebih mendalami apa yang kita pelajari di PSDK. Yang paling penting, kita tidak boleh berhenti untuk mencoba dan takut akan kegagalan, karena melalui kegagalan itulah kita bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Tips-tips untuk menjadi mahasiswa, khususnya Departemen PSDK, yang aktif, kreatif, inovatif, kontributif, dan berkarakter baik pada masa pandemi maupun tidak. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai komitmen. Dengan komitmen kita terus untuk mengasah dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang kita punya agar bisa bermanfaat, berguna, dan bisa berkontribusi dengan banyak pihak, terutama di Departemen PSDK. Yang kedua yaitu percaya diri. Kita harus percaya diri dengan kemampuan yang kita punya. Kita harus percaya diri dengan potensi yang ada pada diri kita, dan kita harus percaya diri bahwa potensi yang kita punya bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak dan bisa menghasilkan sebuah prestasi yang mengharumkan. Yang ketiga yaitu kita harus produktif. Sebagai mahasiswa, kita diupayakan untuk bisa melakukan suatu hal yang menghasilkan dan diupayakan untuk adanya sebuah pencapaian. Baik itu kita menghasilkan sebuah karya, sebuah prestasi, dan apapun itu asalkan itu positif dan bisa memajukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Departemen PSDK. Dan yang terakhir yaitu berani. Berani untuk mencoba. Diawali dengan kenalilah dirimu sendiri, apa potensi yang kamu punya, apa kemampuan yang kamu punya. Jangan takut untuk melangkah dan memulai. Karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat itu bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak. Di tengah pandemi yang keadaannya nggak menentu ini, sampai nanti pandemi berakhir, kita bisa banget kok berkontribusi positif dengan cara kita harus punya target dan tujuan selama kita menjadi mahasiswa PSDK. Tidak melulu harus ikut dan memenangkan lomba, menghabiskan waktu seharian belajar, sampai dengan mengikuti kepanitiaan. Kita harus bisa menjadi diri sendiri. Kita harus mengenali potensi kita, mengenali ketertarikan kita. Nah, baru setelah itu, kita bisa mengembangkan dan menggali lagi potensi yang kita punya. Jangan malu dan ragu juga untuk bertanya dan sharing-sharing sama kakak tingkat, karena aku yakin kok, semua mahasiswa PSDK akan dengan sangat ramah menyambut semangat, antusiasme, dan rasa ingin tahu teman-teman tentang pengalaman-pengalaman kami dalam menggali potensi diri dan juga berdinamika di PSDK. PSDK. Untuk kesannya, PSDK itu asik, seru, menyenangkan, dosennya itu baik-baik. Kita bisa belajar dari berbagai sudut pandang, baik dalam pemecahan masalah sosial dan lain sebagainya. Di sana kita bisa mengenal lebih diri kita sendiri, kita bisa mengenal lebih dekat lingkungan kita dan masyarakat secara luas. PSDK itu sangat luas. Teman-teman bisa mempelajari banyak hal yang menarik dan aku yakin teman-teman pasti bisa menemukan minat teman-teman di sini. Yang terpenting, tetap jaga semangatnya hingga akhir. Ketika mungkin teman-teman sudah mulai merasa di titik ingin menyerah atau putus asa,
Coba ingat-ingat lagi apa yang membuat teman-teman merasa termotivasi dan semangat hari ini. Karena menurutku, tidak ada alasan yang lebih kuat untuk berhenti daripada bertahan. Semangat ya! Tetap semangat, terus semangat, jaga kesehatan, teruslah berkarya, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga secepatnya kita bisa ketemu di kampus impian. Tetap patuhi protokol dan jaga kesehatan ya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.